Al-ilmu dalilul amali. Ilmu itu sebagai penuntun amal perbuatan. Ay mursyiduhu wa kashifuhu, maksudnya yang menunjukkan untuk beramal, wa kashifuhu, dan untuk membukakannya untuk beramal. Fala yujadul amalu bidunil ilmi, maka amal tidak akan diwujudkan bidunil ilmi, tanpa dengan ilmu. Oleh karena itu harus seimbang antara ilmu dan amal kita, harus selaras. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun al-hadrat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil Hadratul kiram muhtaram yang saya hormati, para kaim serta jajarannya, para asatidzah, para hujjaj, seluruh jamaah Masjid Jami' At-Taqwa yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada Faduka Alam, Habibana Karim wa Nabiyyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita. Sekarang menginjak kepada maqalah yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus saminatu. Maqalah yang ke-8 yang akan menceritakan tentang kedudukan ilmu, kepahaman, akal, hawa nafsu, harta, dan dunia. Jadi banyak sekali yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama tentang ilmu, kedua tentang faham, tiga tentang akal, keempat tentang hawa nafsu, kelima tentang harta dunia, harta, dan yang terakhir yaitu tentang dunia. An Yahya bin Ma'ad Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, dari Yahya bin Ma'ad Ar-Razi, semoga Allah selalu merahmatinya. Beliau pernah mengatakan, al-ilmu dalilul amali.
Ilmu itu sebagai penuntun amal perbuatan. Ay mursyiduhu wa kashifuhu. Maksudnya yang menunjukkan untuk beramal. Wa kashifuhu, dan untuk membukakannya untuk beramal. Fala yujadul amalu bidunil ilmi. Maka amal tidak akan diwujudkan bidunil ilmi, tanpa dengan ilmu. Oleh karena itu harus seimbang antara ilmu dan amal kita, harus selaras. Jadi tidak hanya usus ilmu, tetapi harus disertai dengan amal. Karena ilmu tidak dibarengi dengan amal, diibaratkan seperti pohon yang tidak berbuah. Juga amal yang tidak didasari dengan ilmu, maka amalnya akan ditolak, tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini al-ilmu dalilul amal. Ilmu sebagai penuntun bagi amal perbuatan kita. Makanya sebelum kita beramal, sebelum melaksanakan kegiatan amal perbuatan yang bernilai ibadah, maka harus disertai dengan ilmu. Karena ilmulah yang nanti akan menuntun amal kita menuju kepada amal yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak di antara amal-amal kita yang bahkan tidak didasari dengan ilmu, mungkin amal kita ditolak Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya ilmu. Cuma dalam kitab Ta'limul Muta'allim dikatakan al-ilmu nurun. Ilmu itu diibaratkan seperti cahaya. La yuhdalil asi, tidak akan diberikan kepada orang-orang yang suka bermaksiat. Makanya ketika kita mencari ilmu, jangan disertai dengan kemaksiatan. Atau setelah kita menuntut ilmu, malah kita berbuat kemaksiatan. Atau bahkan dengan ilmu itu kita berbuat kemaksiatan. Makanya jangan heran banyak orang yang ngaji kemana-mana, tetapi ilmu tidak ada dalam kalbunya. Kenapa? Karena tidak sadar dia sering melakukan kemaksiatan, dosa-dosa, menjadi penghalang dari masuknya nur Allah Subhanahu wa taala ke dalam kalbu kita. Karena ilmu itu fis sudur la fis sudur. Ilmu itu di dalam kalbu kita, di dalam hati kita, bukan di dalam tulisan. Oleh karena itu bersihkan kalbu kita dari segala macam penyakit-penyakit kalbu, supaya ilmu itu masuk ke dalam kalbu kita. Karena kalbu kita sudah bersih, sudah siap untuk menerima ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu yang bermanfaat untuk kita fid din wa dunya wal akhirah. Selanjutnya wal fahmu wi'aul ilmi. Kemudian kepahaman itu sebagai tabung daripada ilmu, wadah daripada ilmu. Fala yujadul ilmu biduni tasawwuril ma'na labdi. Karena ilmu pengetahuan tidak akan diwujudkan tanpa mengerti makna yang diucapkan. Jadi banyak kita membaca tetapi tidak paham apa yang kita baca, itu belum ilmu. Dia makanya walaupun sedikit beberapa lafaz, beberapa kalimat yang kita baca, tetapi yang penting adalah faham apa yang kita baca. Itu baru menjadi ilmu. Bukan banyak yang kita baca, tetapi tanpa ada satupun yang kita pahami, itu belum menjadi ilmu. Sedikit yang penting masuk, kita pahami, kita mengerti apa yang dibahas, apa yang dibaca, apa yang diulas. Seperti itu. Sekali lagi, jadi kepahaman
itu sebagai tabung daripada ilmu. Wi'aun itu wadah, ya, wadah daripada ilmu. Jadi ilmu tidak akan diwujudkan tanpa kita mengerti apa yang diucapkan. Makanya ketika kita membaca sesuatu atau kita mendengar sesuatu, maka cerna, mengertilah, ya, mengertilah dengan kalbu kita, dengan hati kita yang bersih, supaya menjadi ilmu pengetahuan yang akan menolong kita dalam amal kita. Makanya menjadi bahaya di dalam mencari ilmu ketika kita afatul ilmu nu'as. Itu dalam kitab Ta'limul Muta'allim dikatakan, bahayanya dalam menuntut ilmu itu ketika kita ngantuk. Itu ya, ketika kita ngantuk. Fadlan minan naum, apalagi tidur. Betul apa enggak? Yang melotot saja nggak ngerti-ngerti, apalagi yang tapi kalau pahala kita jangan ditakutkan, pahala pasti kita akan dapat. Tetapi paham itu, paham yang susah. Beda gak yang tidak tidur dengan yang tidur? Beda pasti itu. Mendengar dengan tidak mendengar beda gitu. Oleh karena itu jaga, ini jaga, dijaga sekuat-kuatnya. Kalau bisa kita tidak ngantuk. Karena banyak terjadi bahaya di dalam mencari ilmu ketika kita ngantuk. Banyak contohnya gitu. Ketika diucapkan oleh guru sedikit, malah kedengernya gitu. Itu jadi masalah nantinya, insyaallah. Selanjutnya kita lanjutkan kembali. Wal aqlu qaidun lil khairi. Kemudian akal itu sebagai pembimbing ke arah kebajikan. Akal qaidun lil khair. Akallah yang membimbing kita, yang menuntun kita lil khairi, kepada kebajikan-kebajikan, kebaikan-kebaikan. Ai hamilun laha, yang membawa kita kepada kebaikan. Itu akal. Fala yujadul khairu illa bil aqli da'i ilahi. Maka kebaikan atau kebajikan tidak akan diwujudkan kecuali dengan akal yang menyeru kepada kebajikan. Jadi akal, maka jaga akal kita, jangan sampai akal kita sakit. Jaga akal kita sebaik-baiknya, karena itulah yang membedakan kita dengan hewan. Akal yang membedakan kita dengan makhluk Allah yang lain. Kita beda dengan domba, kita beda dengan sapi, kita beda dengan hewan-hewan yang lain, karena kita diberikan akal. Maka jagalah akal kita sebaik-baiknya. Fala yujadul khair illa bil aqli da'i ilaihi. Karena dengan akal lah nanti akan ditunjukkan, dibawa kita untuk menuju kebajikan, insyaallah. Maka kalau akal kita sudah hilang, akal kita sudah rusak, maka kita tidak akan jauh beda dengan hewan. Kalau akal sehat kita sudah hilang, maka tidak akan ada jauh bedanya kita dengan hewan. Bahkan kita itu akan lebih jahat, lebih rakus daripada hewan. Bahkan ada peribahasa, sejahat-jahatnya, sebuas-buasnya binatang buas tidak akan memakan anaknya. Tetapi manusia kalau sudah jahat, jangankan dirinya, anaknya sendiri dimakan. Nah, ya Allah, ini hati-hati. Bahkan sebelum hidup pun sudah dimatiin. Ada yang begitu? Ya Allah, itulah jahatnya. Tetapi kita belum pernah melihat hewan yang mengaborsi anaknya. Ada gak? Saking sayangnya gitu, Masya Allah. Tapi manusia kalau udah jahat, sebelum lahir pun dalam perutnya, belum berapa bulan pun sudah dimati, tidak diberikan kesempatan
hidup. Itulah jahatnya kalau akal sudah hilang, kalau akal sudah rusak. Masya Allah. Maka jaga akal kita sebaik-baiknya. Karena itu mutiara yang Allah berikan ke dalam diri kita untuk membedakan kita dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Bahkan dengan akal tadi kita akan lebih hebat daripada makhluk Allah yang lain. Kita bisa mengalahkan hewan buas dengan apa? Akal. Itu. Kita bisa menyeberangi sungai yang luas. Kita bisa menyeberangi lautan yang luas dengan apa? Akal. Awas ya, kita punya akal. Makanya di binatang ada yang cerdik siapa? Si kancil. Karena dengan kecerdikannya buaya yang begitu galaknya, yang begitu jahatnya bisa kalah karena punya apa? Katanya punya akal. Itu mah dongeng. Insyaallah seperti itulah. Maka jaga akal kita untuk membimbing kita, untuk mengajak kita ilal khair, kepada kebajikan. Selanjutnya wal hawa murakkabul dzunub. Hawa nafsu, awas nih, bukan hanya akal yang ada dalam diri kita, juga Allah memberikan hawa nafsu. Nih, hawa nafsu di sini dikatakan murakkabul dzunub. Hawa nafsu itu sebagai kendaraan dosa. Itu ya, dosa kita, kesalahan kita, kemaksiatan yang kita lakukan, kendaraannya apa? Hawa nafsu. Awas ya, hawa nafsu. Makanya kalau tadi sudah hilang akal kita, yang menang adalah hawa nafsu kita, maka kita tidak akan lebih jelek daripada binatang, bahkan lebih buas. Awas, hati-hati. Kita lihat binatang ya, ayam kalau sudah pengennya di depan masjid pun jadi, betul. Di depan ustadz jadi, di depan siapapun dia tidak akan punya rasa malu karena hawa nafsunya. Kalau sudah nafsu, begitulah nanti kalau manusia akalnya sudah hilang, yang ada hanya hawa nafsunya, maka dia tidak akan malu melakukan kemaksiatan di depan orang banyak, betul. Bahkan di depan masjid, ada di depan masjid raya malah berbuat yang tidak senonoh, ada gak? Masya Allah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Seperti itu. Maka di sini dikatakan bahwa hawa nafsu adalah sebagai kendaraan dosa-dosa. Ay mislus safina. Jadi diibaratkan seperti perahunya. Jadi yang menjadi perahunya perbuatan dosa-dosa kita itu adalah hawa nafsu. Fala tujadud dunubu illa alal hawa. Maka dosa-dosa tidak akan terwujud kecuali beratasnamakan hawa nafsu. Awas ini hatinya kita menjaga hawa nafsu. Masya Allah. Kemudian wal malu ridaul mutakabbirin. Selanjutnya wal malu, harta itu sebagai ridaul mutakabbirin, perhiasannya atau pakaiannya orang-orang yang sombong. Betul gak? Orang-orang yang sombong kira-kira yang belangsak apa yang kaya? yang belangsak apa yang kaya kira-kira? Biasanya yang kaya itu ya. Insyaallah mutakabir. Ridaul mutakabir, orang-orang yang takabur. Jadi harta, dengan harta orang bisa sombong. Mungkin dulu ketika belum kaya, belum punya harta, masih mau duduk bareng, ngopi bareng, betul kan? Bahkan satu gelas berdua, betul ya, bareng-bareng gitu. Tetapi ketika sudah punya harta benda, banyak hartanya, kaya, artinya orang kaya baru gitu ya, dia nggak mau lagi ngopi
bareng, duduk dengan orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang ada di bawah derajatnya dengan dia. Auzubillah summa na'udzubillah. Karena apa? Harta. Karena harta. Maka di sini dikatakan harta itu sebagai perhiasan atau pakaiannya orang-orang yang sombong. Allah jangan sampai kita diberikan amanah harta oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita orang-orang yang sombong. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibr. Maksudnya, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang ada di dalam hatinya sedikit biji sawi dari sifat sombong. Iblis, kita tahu iblis ya, itu sampai punya gelar la'natullah. Dia selama-lamanya akan masuk di dalam neraka. Karena apa? Sombong. Itulah makhluk Allah yang pertama kali sombong itu iblis. Makanya jangan sampai dalam hati kita ada sifat sombong. Maksudnya ada sifat sombong. Jangan sampai harta kita membuat kita sombong. Jangan sampai kedudukan kita membuat diri kita sombong. Pangkat dan jabatan kita jangan sampai membuat diri kita sombong. Atau kekuatan kita lagi kuat, kita jangan sampai sombong. Atau lagi cantik, lagi kasep, jangan sampai membuat diri kita sombong. Karena ada orang yang banyak gitu ya mengumbar auratnya, awas ngagelis gitu ya, karena merasa dirinya cantik. Betul gak? Kalau yang jelek-jelek suka gak gitu? Ya malu. Ya, yang suka ngumbar-ngumbar itu yang jelek apa yang cantik? Bu, yang cantik apa yang jelek? Ya, yang banyak tingkah, yang jelek apa yang cantik? Yang suka ngerebut suami orang, yang jelek apa yang cantik? Ya, awasnya hati-hati dengan yang cantik. Bahkan orang yang banyak yang sombong karena kecantikan. Nauzubillah, awas ya. Tuh. Jadi kalau ibu-ibu berdandan yang cantik buat siapa, Bu? Benar. Ya Allah, buat suami. Jadi kalau dandan itu kalau di rumah. Itu kalau keluar rumah gak usah. Kebalik apa? Nah, memang dunia sudah terbalik. Ya Allah, kalau mau keluar baru dandan, kalau di rumah ya udahlah. Itu udah rahasia umum. Allahu Akbar, begitu. Padahal mah kita ngagelis, kita cantik-cantik itu buat siapa? Suami. Itu Bu ya, buat suami. Masya Allah. Terusin. Itu harta, maksudnya jadi harta itu menjadi perhiasan atau pakaiannya orang-orang yang sombong. Kemudian yang terakhir, wa dunya suqul akhirah. Dunia itu adalah merupakan pasarnya, maksudnya pasarnya buat akhirat. Dunia ini makanya dikatakan ad-dunya mazra'atul akhirat, tempat nanamnya itu ya. Buat tempat nanamnya itu yaitu dunia. Kita pengen nanti panen apa, itu bagaimana nanamnya gitu. Diibaratkan seperti kita nanam padi, karena kita ingin apa? Panennya padi, maka yang kita tanam padi. Itu ya. Kita pengen panen apa nih? Jagung. Berarti yang kita tanam jagung. Kita pengen panen apa? Pisang, gitu ya.
Berarti yang kita tanam pisang dan sebagainya. Seperti itu. Makanya kalau yang kita inginkan, yang kita panen nanti ketika di akhirat itu adalah kebaikan, berarti ketika di dunia harus kita tanam kebaikan, pohon-pohon kebaikan. Makanya ketika saatnya nanti kita tuai hasilnya adalah kebaikan. Makanya apapun kebaikannya itu, kalau bisa semua kebaikan kita lakukan. Agar apa? Nanti ketika saatnya panen kita banyak yang kita tuai, yang kita panen nanti. Betul ya? Itu kita suka ingat waktu di kampung orang tua kita yang punya sawah, yang punya kebun, segala ditanam. Betul gak? Betul apa enggak? Kadang ada yang kakek-kakek yang sudah kaki gitu, kakek kita, padahal sudah kakek-kakek baru nanam pohon kelapa. Ditanya sama cucunya, "Kek, ngapain? Mau nanam apa, Kek?" "Pohon kelapa." "Untuk apa?" "Lama pohon kelapa." "Nanti yang akan menikmati pohon kelapa ini nanti kalau sudah berbuah adalah kamu." Kan gitu bahasanya. Betul kan? Segala ditanam, apa mau ditanam, sebenarnya yang nanti akan apa? Dapat hasilnya, memetik hasilnya siapa? Anak dan cucu-cucunya nanti. Masya Allah. Begitulah kebaikan itu, tanam aja, kita sebarkan kebaikan. Jadi ya tebarkan, siapapun nanti yang akan merasakannya, karena otomatis dia juga akan dapat kebaikannya. Makanya kalau kita nanam buah harus diniatin lillah. Siapapun nanti akan memakannya kan itu. Siapa tahu dimakan hama kan gitunya, itu dapat pahala apa enggak? Dapat. Itu ya, dimakan. Kalau kita nanam buah tiba-tiba yang makan monyet gitu kan, kalau di hutan begitu ya, kalau musim kelaparan monyet itu turun memakan tanaman-tanaman yang kita tanam. Itu jadi amal apa? Jadi amal. Atau bahkan yang nyuri, iya. Jadi kita kelewatan besok mau dipanen, tiba-tiba malam sudah ada yang ngeduluin. Ya. Pas besoknya kita datang, waduh, sudah habis. Itu jadi amal gak? Jadi pahala. Itu ya, Masya Allah. Makanya niatnya lillah. Seperti itulah amal-amal kita yang kita tuai, amal-amal kebaikan yang kita tebarkan, itunya. Masya Allah, harus niatnya lillahi. Tak siapapun nanti yang akan merasakan itu kenyamanannya. Seperti kita apa nih, urusan dunia kita buat jalan ini sekarang paling susah nih. Dia di kampung-kampung itu sekarang sudah pelit tentang masalah jalan. Itu betul apa enggak nih? Ya kita mau ke rumah kita, kalau paling ujung, ya Allah, bawa motor saja susah, apalagi bawa mobil gitu. Ya, susah jalan, diseret-seret jalannya. Ini jadi sempit gitu. Apakah jalannya menyempit? Apakah rumahnya gitu ngegedean? Ternyata rumahnya semakin luas ke jalan gitu ya, sampai jalannya dimakan sama rumahnya gitu. Auzubillah, summa na'udzubillah. Dia tidak ingat bahwa semuanya akan dia tinggalkan. Padahal kalau kita hibahkan tanah kita 1/2 meter atau 1 meter aja buat jalan, itu jadi amal apa enggak? Jadi amal, Masya Allah. Ya, jadi amal. Orang jadi nyaman terus ya, bisa pulang pergi melalui jalan itu bisa nyaman. Tuh, itu jadi amal walaupun dia sudah tidak ada. Itu ya, dulu nih yang pelopor bikin jalan aspal kan, kalau dulu zaman ketika orang tua kita dulu jalan ke kampung itu masih butut ya. Nah ada yang ngaspal, itu jadi amal. Ini apa lama enggak? Jadi amal. Yang becek-becek dicor dan sebagainya, enak. Jadi orang ngelewat itu jalan itu enak, nyaman. Itu jadi amal. Kebaikan itu contoh yang kecil saja seperti itu. Tebarkan kebaikan. Wah di sana kalau malam itu gelap jalan itu. Nah kita punya inisiatif tuh buat
nerangin jalan. Itu jadi amal apa enggak? Jadi amal. Insyaallah banyak jalan menuju surga. Gitu ya, tebarkan amal kebaikan karena ternyata dunia adalah sukul akhir, pasarnya buat akhirat itu. Makanya sebanyak-banyaknya kita tuai kita tanam kebaikan, amal-amal soleh. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man akhada minad dunya minal halal hasabahullah wa man akhada minad dunya minal haram adzabahullah. Man, barang siapa akhada minad dunya, barang siapa yang mengambil dari dunia ini minal halal, nah dari perkara-perkara yang halal. Jadi dunia yang dia ambil perkaranya yang halal, hasabahullah, maka semuanya akan dihisab Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun demikian, wa man akhadha minad dunya minal haram, barang siapa yang mengambil dari dunia ini perkara-perkara yang haram, azabahullah, maka dia akan disiksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau ngambil yang halal apa yang haram? Ya, banyak sekali sekarang itu yang masih abu yang masih kelabu ini, nggak jelas halal dan haramnya. Awas nih, hati-hati yang subhat ya, yang kita makan, yang kita konsumsi, yang kita berikan buat istri kita, buat anak-anak kita, awas, halus 100% halal, 100% halal. Was ya. Kenapa? Kullul lahmin nabatan minal haram, dalam riwayat lain nabata minas suh fannaru aula bih. Barang siapa yang dagingnya tumbuh dari perkara yang haram, maka baginya adalah api neraka. Nauzubillah summa na'udzubillah. Maka perhatikan yang kita konsumsi setiap hari, dan itu mempengaruhi, awas, metabolisme tubuh kita. Betul gak? Yang kalau yang kita makan adalah perkara yang haram, maka ketika tubuh kita digerakkan untuk ibadah, mudah, ringan, apa berat? Berat, Pak. Susah, bahkan tidak ingin beribadah. Kira-kira yang sering bangun subuh itu ya, yang sering jarang atau nggak pernah bangun subuh, itu beda nggak makanannya? Beda Pak. Jadi kalau serasa biasanya kita bangun subuh itu ringan, tetapi ketika satu saat berat sekali, wah, bahkan kemarin kita makan yang awasnya, itu mempengaruhi kepada gerak tubuh kita. Masya Allah, yang kita makan, yang kita konsumsi, makanya harus hati-hati. Inilah 6 perkara ya. Yang pertama apa? Ilmu adalah dalilul amal, ini penuntun amal perbuatan. Kedua, faham, itu sebagai tabung atau tempatnya ilmu. Yang ketiga, akal, qaidun lil khair, penuntun kepada kebajikan. Hawa nafsu murakabun lidzunub, menjadi kendaraannya dosa-dosa. Yang 5, wal maridul mutakabir, harta merupakan pakaiannya atau perhiasannya orang-orang sombong. Terakhir, dunia adalah sukul akhirat, menjadi pasarnya akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya, nambah iman takwa kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmatnya, kasih sayangnya, dan keberkahan untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita,
berkah anak-anak dan keturunan-keturunan kita. Mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak dan keturunan yang soleh dan soleha. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik mudah-mudahan cepat dikabul, ijabah Allah Subhanahu wa taala. Bersangkutan di antara kita, kul ada kesulitan kita, salah masalah kita, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, keikhlasan, juga memberikan solusi jalan terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Usikum manasibi taqwallah. Allahumma fiqila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi.